Teman, pernah nggak merasa sudah posting setiap hari, sudah promosi terus-menerus, tapi hasilnya masih sepi? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama karena belum memahami bagaimana digital marketing sebenarnya bekerja. Di video ini, saya akan menjelaskan digital marketing dengan bahasa yang sederhana, tanpa istilah yang rumit, sehingga siapapun bisa memahaminya. Mari kita mulai dari dasar yang paling penting. Sebelumnya, di video yang lalu, kita masih membahas tentang kumpulan materi digital marketing, teman-teman ya. Sebelumnya kita bahas prinsip-prinsip media digitalnya. Lalu, di video kali ini kita lanjut membahas bagaimana nih cara mainnya di semua media. Kita ambil contoh produknya apa? Pecel lele. Jadi, kita perlu tahu strategi konten pecel lele kalau nanti aplikasinya promonya di Google, sosmed, marketplace, ads, website, dan data pelanggan. Kita masuk pembahasannya. Kuliner lokal bisa main di semua media loh, teman-teman, ternyata ya. Strategi konten pecel lele untuk Google, sosmed, marketplace, ads, website, dan data. Pecel lele bukan sekedar makan malam. Kalau dimainkan dengan strategi konten yang tepat, pecel lele bisa menjadi brand lokal yang kuat, punya pelanggan langganan, dan dikenal di sekitar lokasi usaha. Menarik ya. Gimana kira-kira ya? Kita lihat rumusnya. Rumus pecel lele digital, teman-teman. Google akan menangkap orang lapar yang mencari. Kemudian kalau Facebook akan membangun kedekatan warga ya. Kalau di Instagram akan membuat orang ngiler karena apa ya? Karena fotonya ya, teman-teman ya, gambar. Kalau di TikTok membuat orang penasaran ya. Kalau di website akan menjadi rumah digital, teman-teman. Kalau kita main data ya akan membuat pembeli jadi langganan. Menarik ya? Strateginya itu bukan hanya viral, teman-teman, tapi membuat orang datang, pesan, dan kembali lagi. Yang kita harapkan apa? Repeat order. Setuju ya? Nah, kenapa pecel lele cocok main di sosial media? Karena pecel lele punya kekuatan lokal, visual, harganya terjangkau, dan peluang repeat order yang tinggi. Secara visual, lele goreng panas, sambal dadakan, nasi mengepul, dan lalapan segar sangat mudah dibuat konten yang menggoda. Coba bayangkan visualnya, teman-teman ya. Ngiler nggak tuh ya? Ada sambal gitu ya. Kalau dari segi repeat order, ini tuh pecel lele ini kuliner harian. Jadi punya peluang dibeli berkali-kali, terutama oleh warga sekitar, pekerja, anak kos, dan juga tentunya keluarga. Kalau di area lokal, pecel lele sangat cocok untuk dimainkan dengan strategi radius sekitar rumah, kantor, kos-kosan, komplek, dan jalan utama. Bagaimana dengan emosionalnya? Orang bisa membeli karena lapar, penasaran, rindu rasa sambal, atau ingin makan malam yang simple dan nikmat. Maka cara main konten pecel lele di setiap media, itu semua media ini mempunyai karakter, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, jangan posting sama persis di semua tempat. Jadi sesuaikanlah gaya kontennya. Coba kita bahas, kalau di konten Google gimana? Kalau konten kita posting di Google seperti apa? Mainnya itu gimana, point of view-nya ya, teman-teman ya. Tangkap orang yang sedang lapar dan sedang mencari. Ya. Google ini cocok untuk menangkap calon pembeli yang sudah punya niat ya. Mereka biasanya mencari tempat makan, menu, lokasi, jam buka, harga, atau layanan pesan antar, teman-teman.
Jadi yang mengunjungi Google itu biasanya orang yang sudah pingin banget ya, dan niat banget. Jadi bagaimana jenis konten yang kita buat? Satu, halaman website dan keyword lokal. Yang kedua, artikel tentang pecel lele di wilayah sekitar. Ketiga, Google Business Profile dengan foto, alamat, jam buka, dan nomor WhatsApp, teman-teman. Keempat, konten menu itu sendiri. Menunya, harga, paket, dan testimoni pelanggan. Yang kelima, halaman khusus untuk order online atau pesan antar teman-teman. Jadi nanti ada opsinya di situ ya kalau memang karena udah niat banget nih customer pengen banget makan dan bisa dipesan gitu ya. Contoh keyword Google-nya apa? Pecel lele terdekat. Pecel lele enak di Bekasi. Pecel lele buka malam. Pecel lele sambal dadakan. Pecel lele delivery sekitar saya. Tempat makan pecel lele dekat sini. Nah, inilah biasanya contoh-contoh keyword yang akan calon pelanggan ketik di keyword Google. Contoh judul artikelnya, yang supaya ngena ya teman-teman. Pecel lele enak buka malam di Bekasi, sambal dadakan, dan nasi panas siap antar. Itu contohnya teman-teman. Contoh untuk copy Google-nya, sedang cari pecel lele terdekat yang buka malam, kami menyediakan pecel lele goreng panas, sambal dadakan, nasi hangat, dan lalapan segar. Bisa makan di tempat atau pesan via WhatsApp. Nah, bagaimana dengan Facebook, teman-teman? Bagaimana nih pecel lele ini diposting di Facebook? Kuncinya kita mainkan bangun kedekatan dengan warga sekitar. Facebook ini cocok untuk membangun relasi lokal. Targetnya bukan hanya jualan, tetapi membuat warga sekitar merasa kenal dengan warung, pemilik, dan cerita di balik usaha. Jenis konten yang dibuat apa aja? Status harian tentang menu dan jam buka. Cerita proses jualan dari sore sampai malam. Posting di grup warga, grup kuliner, dan komunitas lokal. Testimoni pelanggan dan foto suasana warung. Promo khusus warga sekitar atau pelanggan langganan. Jadi apa contoh kalau kita bikin status di Facebook ya untuk pecel lele ini? Statusnya seperti ini. Warga sekitar, malam ini pecel lele sambal dadakan sudah buka. Nah, seperti itu kalimatnya ya. Kalimat postingnya. Atau, alhamdulillah, pelanggan lama balik lagi karena kangen sambalnya. Beratnya sambalnya nih. Kemudian apa lagi? Siapa yang pulang kerja malam ini belum makan? Atau promo paket keluarga khusus malam minggu. Targeting banget ya teman-teman. Atau cerita sambal kami yang diulek dadakan setiap pesanan. Kalau contoh posting grup bagaimana? Izin promosi warga sekitar. Bagi yang cari makan malam, pecel lele sambal dadakan kami sudah buka. Bisa makan di tempat atau pesan via WhatsApp. Lokasi dekat area sini. Contoh copy Facebook, pulang kerja capek, perut lapar, tapi bingung makan apa? Yuk mampir. Pecel lele panas, nasi hangat, sambal dadakan, lalapan segar, cocok untuk makan malam keluarga. Seperti itu, teman-teman. Copywriting-nya ya. Nah, bagaimana dengan Instagram nih, teman-teman? Mainnya itu bikin orang ngiler lewat visual, teman-teman. Instagram harus kuat di tampilan. Visual ya. View-nya gitu ya. Foto makanan harus jelas. Warna sambal menggoda. Lele terlihat garing dan nasi terlihat panas. Ya, ngepul. Apa jenis konten yang dibuat? Bisa reels pendek proses menggoreng lele, atau video sambal diulek sampai jadi, atau foto paket pecel lele dari atas ya, view-nya dari atas. Story menu harian dan jam buka, dan highlight menu, lokasi, testimoni, promo, dan cara order. Contoh ide Reels Instagramnya nih teman-teman. Lele baru diangkat dari minyak panas. Nah, itu visualnya ya.
Kemudian sambal dadakan diulek dengan cabai segar. Nah, sambal cabainya kan warnanya merah ya, teman-teman, fresh. Close up nasi panas, lele garing, dan lalapan. Atau before after nih, piring penuh jadi kosong gitu ya, saking enaknya ya, lahap habis. Atau review pelanggan, sambalnya nampol banget gitu ya. Contoh captionnya di Instagram apa? Pecel lele panas plus sambal dadakan plus nasi hangat sama dengan makan malam yang susah ditolak. Yang dekat lokasi langsung merapat. Nah, seperti itu captionnya, teman-teman. Contoh story-nya, sudah buka. Lele panas baru digoreng. Klik WhatsApp di bio untuk pesan. Wih, menarik ya, teman-teman ya. Itu kuncinya, teman-teman. Nah, coba kalau kita main di TikTok, teman-teman ya. Mainnya itu harus konten hiburan, lapar mendadak, dan rasa penasaran. Rasa penisirin. TikTok jangan terlalu formal, teman-teman mainnya. Konten itu harus cepat menangkap perhatian di sini ya. Gunakan hook, drama kecil, humor, suara makanan, dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat jenis konten yang dibuat. Video POV pelanggan lapar malam-malam atau challenge sambal pedas. Atau drama lucu soal gagal diet karena makan pecel lele. Atau video keluarga kriuk lele goreng. Gitu ya. Pasti gigit tuh. Wah, dramatis sekali. Didramatisir. Atau konten rahasia sambal yang bikin balik lagi. Gimana nih contoh hook-hooknya untuk di TikTok? Jam segini jangan nonton kalau belum makan. Nah, atau sambal ini nih yang penyebab pelanggan balik lagi. Atau lele kriuk versus ayam goreng. Kamu tim yang mana? Atau pulang kerja capek, diselamatkan pecel lele. Atau warung kecil tapi sambalnya bikin susah move on. Gitu ya hooknya. Contoh konsep video, adegan pertama, ada orang lapar membuka kulkas kosong. Adegan kedua, muncullah pecel lele panas. Teksnya, solusi makan malam anti ribet. Untuk contoh narasi TikTok, kalau pulang kerja sudah capek, jangan debat sama perut. Langsung cari pecel lele sambal dadakan yang panasnya masih serius. Gitu teman-teman ya kalau di TikTok. Nah, bagaimana di YouTube dan Marketplace? Kalau di YouTube mainnya bangun cerita, trust, dan dokumentasi usaha. YouTube ini cocok untuk membangun brand jangka panjang. Tidak harus video mahal, bisa dimulai dari dokumentasi sederhana tentang proses usaha, bahan baku, pelayanan, dan cerita pelanggan. Jenis konten yang dibuat seperti apa? Video cerita perjalanan usaha pecel lele, atau proses belanja bahan segar, atau dokumentasi buka warung dari sore sampai malam, atau review pelanggan dan testimoni, atau video edukasi bagaimana cara memilih lele segar, cara membuat sambal, dan menjaga kualitas rasa. Contoh judul di YouTube-nya, sehari jualan pecel lele dari buka sampai tutup. Atau rahasia sambal pecel lele yang bikin pelanggan balik lagi. Atau perjuangan warung pecel lele kecil bertahan di tengah persaingan. Atau kenapa pecel lele jadi makanan malam favorit banyak orang. Atau review pelanggan pecel lele sambal dadakan. Untuk format videonya, ada opening ceritanya, kemudian masuk ke proses masak, masuk ke suasana pelanggan, masuk ke testimoni dari pelanggan, kemudian call to action-nya, CTA-nya adalah order via WhatsApp. Contoh opening YouTube. Hari ini akan kita lihat bagaimana sebuah warung pecel lele sederhana menyiapkan makan malam untuk pelanggan setia dari sore sampai malam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya tentang bagaimana kita posting di marketplace atau food delivery atau canvassing dan ads, kemudian ada juga website atau web bio dan data pelanggan akan kita bahas di konten berikutnya. Jadi jika kamu ingin belajar bareng aku melalui materi berikutnya,
Jangan lupa silakan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Ciao!